Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Amini, dari Prodi PGSD kelas A4 dengan NIM 21060012. Eh, Kalian sehat kan? Aku alhamdulillah sehat, walaupun di sini lagi agak gerimis, tapi semoga nggak mengurangi citra dari videonya, oke? Aku lagi agak flu sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting suara aku ada gitu, jadi bisa bikin ini gitu. Oke. hmm, Kenapa aku bikin video ini tuh sebenarnya buat tugas apa? Tugas PKN. Tugasnya itu bikin model pembelajaran PKN di SD. Nah, yang aku pikirin buat nanti, mungkin kalau aku udah jadi gitu, udah jadi, aku tuh pengen banget nerapin model pembelajaran yang acting gitu, bermain peran gitu loh maksudnya. Karena uh, aku pribadi suka acting, dan aku ngerasa dengan acting atau dengan bermain peran, kita tuh bisa lebih nyerap apa yang kita tangkap dengan baik gitu. Jadi menurut aku model pembelajaran PKN yang bisa kita terapkan dengan efektif di sekolah dasar itu ya bermain peran. Karena selain kita belajar, kita juga bisa sambil main, sambil happy-happy, jadi nggak jenuh gitu loh belajarnya. Manfaat dari pembelajaran PKN bermain peran itu banyak banget. Aku bacain ya. Pertama, sebagai sarana untuk menggali perasaan siswa. Jadi kita itu bisa, si siswa itu bisa jadi menggali perasaannya itu loh. Kayak acting kan tuh harus menjiwai kan, jadi kayak gitu. Nah, yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalahnya. Nah, di acting gitu kan pasti ada, gimana sih cara acting yang baik, itu kan sebuah masalah ya. Nah, kita tuh harus bisa masuk ke dalam peran itu. Jadi pemecahan masalahnya itu ada, karena kan nanti actingnya itu kan pasti berkelompok. Nah, nanti di naskahnya itu pasti kan ada kayak, apa sih namanya, masalah. Nah, di sana itu kita bakal kasih penjelasan, ini masalahnya itu kayak gini loh, nanti kalau kalian ada di situasi gini harus kayak gini gitu. Yang ketiga, untuk mendapatkan inspirasi dan pemahaman yang dapat mempengaruhi sikap, nilai, dan persepsinya. Kenapa? Karena inspirasi gitu. Jadi kita tuh tahu, karena udah bermain peran ini, kita tuh tahu harus ngelakuin apa nanti kalau kita ada di posisi yang sama dengan apa yang kita mainin di proyek tugas kelompok itu gitu, tugas acting itu di kelas nanti. Nanti pas terjun ke dunia asli, ke dunia masyarakat itu, kita tahu cara permasalahan yang baik tuh kayak gimana, karena udah dijelasin kayak gitu gitu. Yang keempat, untuk mendalami isi mata pelajaran yang dipelajari. Untuk mendalami isi pelajaran, iya betul, karena dengan bermain peran itu kita pasti bakal lebih mendalami pelajarannya kan. Kita tuh bakal lebih, jadi si anak-anak itu bakal uh, dengan tanpa sadar bakal cari tahu karakternya itu bakal kayak gimana sih. Dia bakal terus tanya sebelum tampil itu, ini kayak gimana sih, harusnya kayak gini, ini tuh kayak misal ada kata-kata atau pemahaman mengenai Pancasila deh gitu, harus ada pemahaman Pancasila. Dia pasti bakal lebih serius untuk mencari pemahaman tentang Pancasila, karena dia punya tugas buat ngejelasin ini nanti pas acting gitu loh maksudnya. Jadi dia tuh bakal lebih fokus. Nah, udah tuh dari manfaatnya. Terus nanti gimana cara ngeaplikasiin si bermain peran ini ke pembelajaran. Jadi misal di minggu pertama ini tuh, hari ini misal tuh kita jelasin dulu si pelajaran PKN ini, misal tentang kayak kehidupan bermasyarakat, semacam itu deh. Kayak tugas-tugas RT RW yang kayak gitu deh di sekitaran anak-anaknya gitu, biar gampang. Nah, udah gitu kita kasih mereka tugas. Nah, minggu depan kita belajarnya dengan kerjasama ya, kelompok.
Maksudnya nanti kita acting gitu loh di kelas, nanti ada yang jadi RT, nanti ada yang jadi RW, yang jadi penduduk, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi kepala camat atau lurah, yang kayak gitu. Nah nanti gitu kita bikin naskahnya, kita bagiin ke anak-anak, lalu kita suruh anak-anak itu untuk mendalami dulu perannya. Nah di minggu ke depannya atau di akhir pembelajaran si materi bab 1 atau apa atau bab itu yang kita pelajari, di akhir pembelajaran itu kita bikin praktek acting. Kita lihat seberapa tangkap mereka menanggapi atau menangkap pembelajaran di bab itu gitu. Nah udah kayak gitu tampil kan, udah tampil tuh pasti seenggaknya anak-anak itu bakal tahu, bakal lebih bisa menangkap pembelajaran bab itu gitu. Karena apa yang ini pengalaman aku juga di sekolah waktu itu, pernah juga kan disuruh bikin kayak drama-drama gini tentang lingkungan sosial, jadi kayak ada RT RW semacam-macam itu. Si pembelajarannya itu jadi lebih mudah ditangkap sama aku gitu, karena aku jadi happy aja gitu belajarnya. Oh RT itu gening kayak gini ya, RW kayak gini gening tugasnya, jadi lebih bisa dipahami gitu sama anak-anaknya tanpa harus memaksa mereka untuk memahami. Mereka bakal lebih sadar dan tanpa sadar juga paham apa itu. Oke, jadi kesimpulannya, bermain peran bisa juga untuk memecahkan masalah sosial atau kasus yang dihadapi publik atau siswa sendiri. Guru berupaya menegaskan kemampuan untuk menanamkan sikap perasaan pada dirinya sendiri atau orang lain atau teman lain dan dapat pengetahuan untuk memecahkan masalah. Bermain peran dalam pembelajaran PKN SD dapat untuk mencari jati diri anak dan dapat menanamkan nilai moral dan nilai norma dalam standar kompetensi memahami sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, itu kesimpulannya. Jadi, intinya bermain peran itu bisa jadi salah satu model pembelajaran yang efektif, karena selain menyenangkan itu juga bisa jadi cara guru untuk menggali potensi siswa dalam seni, karena acting itu seni kan, nggak semua orang tuh bisa acting, bisa menjiwai peran yang bukan dirinya dengan baik gitu. Jadi itu tuh menurut aku seni dan kayak bakat juga. Bakat mungkin semua orang bisa acting, tapi nggak semua orang bisa mendalami peran yang dia dapat gitu. Jadi ini tuh acting itu kayak bakat alami sih buat aku. Oke. Mungkin segitu aja penjelasan aku. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas atau agak aneh, mungkin kata-katanya membingungkan. Terus maaf juga kalau aku pakai bahasa non formal, karena biar lebih enak aja, biar berasa lebih kayak ngobrol gitu. Mohon maaf untuk penjelasannya yang kurang rinci atau nggak jelas banget. Emang nggak jelas banget sih, aku sadar nggak jelas banget penjelasannya. Jadi oke. Kok jadi sih. Terima kasih, mohon maaf. Aku sih berharap semoga bisa ditangkap ya penjelasannya. Terima kasih banget udah yang mau nonton video nggak jelas ini. Terima kasih, tapi ini tuh jelas sih, bertugas gitu. Ini spesial banget karena buat tugas. Walaupun penjelasannya mungkin nggak jelas gitu, sama orangnya juga nggak jelas. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.